Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Ruhani. Kali ini saya Amar Maulana bersama beliau Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya dan beliau akan membahas Kamu Pasti Sukses. Monggo Pak Kiai. Ya. Ini judulnya antik. Pasti kamu sukses. Kayak betul-betul yakin. Apa sebabnya? Sebabnya ini ngambil dari Al-Qur'an. Ayat 77 surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lafal la'allakum tuflihun, lafal la'alla di dalam kitab tafsir Jalalain itu maknanya bukan litaraji, tapi litahqiqi, pasti. Makanya judulnya Pasti Kamu Sukses. Itu dari itu. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Irka'u, rukuklah kamu, wasjudu, sujudlah kamu, wa'budu, sembahlah kamu, rabbakum, Tuhan kamu. Waf'alu, dan berbuatlah al khaira, semua jenis kebaikan. La'allakum, pasti kamu turhamun. La'allakum, pasti kamu tuflihun, pasti menang. La'allakum, pasti kamu tuflihun, sukses. Dalam ayat ini kita mendapatkan petunjuk dari Allah kalau kita ingin sukses. Langkah pertama, la'allakum tuflihun, pasti kamu sukses. Ketika bagaimana? If'alul khaira. Orang ingin sukses itu langkah pertama if'alul khaira. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, berbuatlah baik. Kalau orang berbuat baik di mana-mana ya disukai orang, dia memang senang berbuat baik. Yang nanti relevansinya dengan lafal ya ayyuhalladzina amanu di situ nanti. Orang mukmin pasti senang berbuat baik. Nanti ada relevansinya. Makanya ini untuk langkah cara memahami Al-Qur'an, cara memahami Al-Hadis dengan disiplin ilmu ma'ani, itu kita ngambil setiap qodiyah. Judulnya tadi Pasti Kamu Sukses dari qodiyah la'allakum tuflihun. Kemudian qodiyah sebelum la'allakum tuflihun, if'alul khaira, berbuat baik. Jadi kalau kita ingin sukses, maka langkah pertama harus senantiasa berbuat baik. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Nah, berbuat baik ini universal bahasanya. Bahasa universal yang perlu dikolektifkan, perlu dipartikularkan, perlu disingularkan. Yang dalam bahasa ilmu mantik itu kulliyah harus menjadi ba'diyah, menjadi juz'iyah dan juz'i di dalam ilmu mantik. If'alul khaira, berbuat baiklah kamu dimanapun kamu berada. Dengan cara bagaimana? U'budu rabbakum. Orang berbuat baik tapi tidak menyembah Allah, ya namanya nggak berbuat baik. Spesifikasi dari perbuatan baik itu kita harus menyembah Allah. Artinya apa? Kita harus memeluk suatu agama. Mau nggak agama apa saja?
yang diyakini. Kalau kita yang berpedoman Al-Quran ya agamanya Islam. Wong pilar agama kan sudah dijelaskan iman, Islam, ihsan bagi agama Islam. Nah ini, if'alul khaira u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. Nah, kita diperintahkan untuk menyembah Allah, artinya kita harus senantiasa menghambakan diri kepada Allah. Harus senantiasa menggantungkan diri kepada Allah. Karena Allah khaliqu kulli syai'in. Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah itu disebut Al-Khaliq, zat yang menciptakan kita sebagai makhluk, maka punya hak sebagai makhluk ini menyembah sesuai dengan ayat 21 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Status manusia sebagai khaliq wajib menyembah. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ya ayyuhan nasu u'budu, sembahlah rabbakum Tuhan kamu. Alladzi khalaqakum, dia yang telah menciptakan kamu. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan orang yang sebelum kamu. La'allakum, pasti kamu. Di situ la'allakum tattaqun, pasti kamu menjadi orang yang ahli takwa. Jadi u'budu di sini sebagai makhluk wajib menyembah Al-Khaliq. Wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Itu sudah bentuk spesifikasi, sudah bentuk khusus. Dari umum berbuat baik kemudian menyembah Allah. Menyembah Allah ini kan berarti sesuai dengan pemahaman masing-masing. Kalau kita menyembah Allah dengan ibadah mahdo melalui contoh Rasulullah, sholat, itu bentuk ibadah mahdo, puasa Ramadan, dan ibadah-ibadah ghairu mahdo yang lain. Yang semua tentunya contohnya Rasulullah. Kemudian lebih dikhususkan lagi bentuk wujud perbuatan baiknya. Bentuknya bagaimana? Irka'u wasjudu. Rukuklah kamu, wasjudu, dan sujudlah. Artinya bagaimana? Menunaikan sholat. Jadi kalau kita ingin sukses, pertama bahasanya universal dulu, umum, berbuat baik. Lebih spesifikasi menyembah Allah, lebih spesifikasi lagi apa? Sholat. Ini sholat akan menjadi baik ketika apa? Didasari ya ayyuhalladzina amanu, beriman. Jadi orang itu memeluk agama dasarnya iman. Menunaikan sholat 5 waktu juga dasarnya iman. Berbuat baik semua dasarnya iman, karena iman itu merupakan nikmat yang paling besar. Sehingga pemilik iman ini yang disebut mukmin. Imam Tabrani di dalam kitab Al-Kabir mendefinisikan mukmin. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Man, barang siapa sarrathu hasanatuhu, kebaikannya menjadikan dia senang, riang, gembira. Wasaat husayatuhu, keburukannya menjadikan dia gundah gulana, sedih dan sengsara. Fahuwa mu'minun, maka dia sebagai orang yang beriman. Simpulannya apa? Simpulannya, kalau kita ingin sukses, maka dasar yang paling pertama adalah iman. Setelah kita punya iman, kita harus senantiasa berbuat baik dimanapun kita berada, dengan cara kita menyembah Allah dan memperbanyak sholat. Saya kira untuk penjelasan pasti kamu sukses dengan dasar ayat 77 surah Al-Hajj ini sudah cukup Pak Ustadz. Mohon maaf, ini mengenai Islam, iman, dan ihsan. Iya. Itu bagaimana cara mengetahuinya? Kalau ini dasar agama atau pilar agama itu adanya di ayat 208 surah Al-Baqarah. Di situ Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ini kalau kita mau membahas tentang dasar atau pondasi agama, atau yang disebut dalam bahasa lain pilar agama atau komponen agama. Itu dasarnya ayat ini 208.
Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Setelah kita punya iman, kita diperintahkan bagaimana? Udkhulu, masuklah kamu fisilmi, dalam Islam. Berarti pertama itu iman, kemudian Islam. Nah, qadiyah berikutnya, wala tattabi'u khutuwati syaiton, jangan kamu mengikuti langkah setan. Nah, kalau mengikuti langkah setan termasuk merasa paling benar sendiri, merasa paling baik sendiri, merasa paling suci sendiri, ajaran saya inilah yang paling baik, yang lain adalah salah. Itu berarti apa? Mengikuti langkah setan. Sebab langkah setan yang pertama, langkah setan yang jahat yang paling pertama itu apa? Sombong. Penyakit sombong yang dimiliki oleh setan itu di surga. Awal setan itu atau iblis ya, yang lebih tepat bukan setan, iblis. Iblis itu mempunyai langkah salah, itu pertama sombong, merasa paling suci. Lah bagaimana wong dia itu menjadi penasihat malaikat saja kalau tidak salah berapa? 80 tahun. Menjadi al-khazin berapa? 80.000 tahun kalau tidak salah. 20.000 tahun menjadi penasihat malaikat. Itu adanya saya pernah baca di dalam tafsir Sawi. Tapi mohon maaf tekstualnya lupa. Jadi yang jelas langkah pertama itu adalah setan punya sombong. Sehingga di ayat ini kalau kita ingin menjadi mukmin, muslim dan muhsin yang baik, ya langkah setan jangan kita ikuti. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, jangan kamu mengikuti langkah setan. Artinya apa? Bisa disimpulkan qadiyah ini dasar iman, Islam, kemudian tidak mengikuti langkah setan. Kalau tidak mengikuti langkah setan baik apa tidak? Pasti otomatis baik. Itulah yang disebut ihsan. Jadi agama manapun, siapapun orangnya, siapapun makhluknya yang menganggap paling baik, itu berarti kalau bukan kakak ya adiknya setan, kan gitu. Nah, sehingga dasar dasar yang ada di ayat ini ya intinya kalau kita ingin menjadi orang yang baik, sukses dunianya, sukses akhiratnya, ya tentunya dasarnya iman, memeluk agama Islam dan senantiasa berbuat baik. Ini yang dimaksud wala tattabi'u khutuwati syaiton, berarti dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun kita tidak pernah mengikuti langkah setan. Kalau tidak mengikuti langkah setan berarti harus mengikuti langkah Rasulullah SAW. Saya kira cukup, Ustaz. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah, demikianlah penjelasan dari beliau tentang pasti kamu sukses ya. Dengan dasar ayat-ayat yang telah dijelaskan oleh beliau ya. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam menjalankan hal-hal yang baik supaya kita semua bisa sukses dunia wal akhirah. Sekiranya cukup dari program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani. Saya dan beliau pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.